Teguhkanlah iman kami Tuhan, setelah kami berhasil menutup tahun 2025 dengan ucapan syukur, maka kami ingin mengawali tahun 2026 dengan pengharapan. Sebab pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti, selalu berlanjut, bahkan menambahkan jumlah-jumlah dari kebesaran Tuhan dan kemenangan-kemenangan iman. Maka kalau Allah tidak pernah menarik diri terhadap umatnya, kami pun tidak ingin menarik diri dari hadirat Tuhan. Kami ingin berjuang supaya hidup kami di hari-hari ke depan kami menjadi lebih indah, di mata Tuhan. Walau kami mungkin harus mengalami banyak hal yang tidak terduga, tapi kuasa-Mu tetap ada. Kuasa-Mu selalu hidup dan nyata. Dan kami pun bisa menduga kuasa Allah ini sejauh persekutuan kami dengan Tuhan, dengan kami pelihara, maka Tuhan akan menghidupkan persekutuan itu dengan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu sebentar kiranya memberi kami dorongan dan semangat pembaharuan, supaya kehidupan kekristenan kami, kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan tetap berjalan dengan semangat yang sama seperti hari-hari yang lalu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan pakai hidup mereka sesuai dengan kerinduan mereka dan hati mereka untuk pelayanan sendiri. Tuhan memberkatinya. Kami menikmati firman-Mu sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Walau ada yang sudah saling mengucapkan mungkin ketika kita melaksanakan ibadah tutup tahun kemarin, ada yang pulang lebih dulu, ya, tapi mungkin ya selamat tahun baruannya nanti ketemu ketika matahari terbit, gitu ya. Nah hari ini, karena ini adalah minggu pertama di tahun 2026, ya, saya ingin membawa saudara kepada satu keadaan di masa kerajaan Israel itu berdiri, atau Tuhan izinkan untuk berdiri dan menancapkan sejarahnya sebagai bangsa yang kuat dan disegani. Walau mungkin umurnya untuk sebuah kerajaan layaknya sejarah-sejarah tentang kerajaan. Umur dari kerajaan Israel ini tidak begitu lama, hanya 325 tahun saja, ya. Dibanding dengan kerajaan-kerajaan besar lain seperti kerajaan Roma, itu bahkan bisa mencapai 500 tahun lebih, ya. Dan kerajaan Mesir bahkan juga bisa 2 kali lipatnya, lebih panjang. Mungkin kerajaan Israel ini kalau dihitung dari kerajaan-kerajaan besar tadi, ya hanya seumur jagung jadinya, ya. Walaupun angka 325 tidak bisa dibilang sebentar, ya. Itu juga cukup lama. Tapi masih lebih lama kerajaan-kerajaan lain. Nah, hanya ada satu pola, saya sebut ini satu pola, yang umum memang terjadi di dalam dunia perjanjian lama, khususnya ketika umat Tuhan ini, orang Israel, mengambil bagian di dalam sistem pemerintahan monarki. Ya. Pola umum itu disebut di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-20 adalah peperangan pada pergantian tahun. Ya, kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3. Jadi ini seperti semacam siklus, ya, semacam tradisi yang bukan hanya dialami oleh umat Tuhan, ya, oleh kerajaan Israel,
tapi boleh dikatakan kepada dunia Timur Tengah kuno pada masa itu. 1 Tawarikh pasal 20 dari ayat 1 sampai ayat 3 tertulis begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi kata inilah saudara, keterangan waktu inilah yang menunjukkan memang ada semacam siklus atau tradisi peperangan pergantian tahun yang memang punya, sebutlah ya, punya satu kepentingan tertentu bagi semua kerajaan yang ada pada masa itu untuk menunjukkan siapa Allah mereka, siapa Allah yang paling kuat di antara Allah-Allah yang dipercayai oleh bangsa-bangsa di sebutlah di Timur Tengah kuno itu. Karena pemahaman yang ada pada waktu itu begini, saudara, pemahamannya bahwa bangsa yang menang perang itu berarti Allahnya menangan, gitu. Tapi bangsa yang kalah duluan, kan yang berperang ini kan banyak, bukan cuma orang Israel, kerajaan Israel sama negara A, enggak. Kadang-kadang melibatkan beberapa kerajaan, beberapa negara, ya, beberapa kedaulatan. Nah, siapa yang keok duluan, berarti ini Allahnya ya sudah Allah yang apa namanya ya, yang cemen orang bilang. Allah yang enggak punya kekuatan apa-apa. Baru boleh mulai peperangan udah kalah duluan. Maka makin lama makin bertahan satu kerajaan. Otomatis saudara, Allah yang dipercayai oleh bangsa ini sudah dengan sendirinya akan diakui oleh kerajaan-kerajaan lain sebagai Allah yang paling kuat. Nah, jadi pada masa itu ada juga satu pemahaman yang turun dari tradisi ini, bahwa setiap kerajaan, setiap komunitas, setiap kelompok selalu akan berjuang untuk dapat memaksakan Allah yang mereka sembah harus menjadi Allah dari banyak bangsa dan banyak orang. Tapi mereka tidak menggunakan cara yang beradab. Seperti kalau di dalam dunia kekristenan, saudara akan dapatkan cara yang beradab, yaitu bersaksi, memenangkan jiwa, itu ya, lalu memperlihatkan kehidupan nyata di dalam imannya. Syukur-syukur bisa juga mendatangkan kuasa dari Allah sesembahannya. Nah, kalau kita kan juga punya kuasa Tuhan, kita juga punya Roh Kudus. Ya. Tetapi di dalam dunia perjanjian lama tidak begitu cara mainnya. Rada ya seperti hukum karma, hukum rimba. Siapa yang paling kuat, Allahnya harus diterima. Siapa yang kalah, Allahnya harus dipensiunkan. Jadi Allah itu dipertaruhkan di medan peperangan. Nah, maka saudara dapat mengetahui satu kebenaran ini. Mengapa Allah pada akhirnya memilih untuk menyertai bangsa Israel ini menghadapi peperangan-peperangan terbuka dengan bangsa-bangsa lain. Yang seolah disengaja, disetting mereka harus berhadapan tuh. Seperti dengan Mesir, berhadapan muka dengan muka. Seperti dengan raja-raja dari wilayah Transyordan. Seperti kerajaan Basan, kerajaan Og namanya. Mereka bertemu muka dengan muka tuh. Lalu dengan Filistin juga. Nah, yang nanti akan kita lihat itu kebanyakan dengan Filistin. Mereka harus adu banteng bahkan, berhadapan muka dengan muka. Dan Allah luaskan umat Tuhan masuk di dalam pengalaman itu. Perang terbuka, bukan perang agresi yang nyerang sembunyi,
Wah, enggak gitu. Karena tujuannya Allah pasti akan membuat umat Tuhan ini menang perang. Dan ketika orang Israel memenangkan pertempuran, ujung-ujungnya bangsa-bangsa lain yang kalah harus mengakui Allahnya Israel. Kan begitu. Tetapi sayangnya ketika situasinya harus menguntungkan, harusnya sudah menguntungkan untuk orang Israel. Karena bangsa-bangsa lain yang dikalahkan sudah pasti akan menyembah Allah Israel. Tapi orang Israel sendiri yang malah coba-coba ingin mengetahui, mengenal cara penyembahan bangsa-bangsa yang dikalahkannya. Lucu kan saudaranya? Padahal tradisinya adalah yang kalah harus menerima Allahnya yang menang. Orang Israel beda. Terlalu kepo kali. Ya, mungkin. Jadi sudah menang dia, malah dia pengen tahu, kamu kalau menyembah Tuhan seperti apa? Roh seperti itu. Saya sebut itu roh, saudara. Itu bahkan sudah ada pada orang Israel itu jauh sebelum periode monarki ini. Roh itu sudah ada bahkan ketika nenek moyang Israel ini, nenek moyang dari kerajaan Israel ini, itu masih mengembara di padang gurun. Saudara mungkin ingat satu cerita di dalam Bilangan pasal 25. Seorang nabi yang disuruh oleh seorang raja untuk menubuatkan hal-hal yang buruk bagi orang Israel. Yang tunggangannya keledai. Ingat namanya? Ingat Billy. Namanya Bileam sih. Ya, jauh ya Billy sama Bileam ya, jauh. Tapi ingatnya gitu. Mudah-mudahan gak ada nama Billy di sini. Ya. Jadi si nabi ini dibayar untuk menubuatkan, mendoakan hal-hal yang buruk kepada umat Tuhan. Nah, Tuhan beracara begitu rupa, singkatnya. Justru pada akhirnya mulut dari sang nabi ini malah mengeluarkan kata-kata memberkati, yang akhirnya efeknya orang-orang Israel dengan berkat Tuhan dan kekuatan Tuhan bisa mengalahkan raja yang awalnya ngebayar sang nabi ini untuk mencelakai Israel. Begitu orang Israel menang, apa jadinya? Alkitab berkata, justru pemuda-pemuda Israel malah mendekati perempuan-perempuan dari negeri Moab ini. Jadi nama negerinya itu Moab, saudara. Lalu cari tahu, kamu kalau menyembah Tuhanmu kayak apa sih? Oh, harus menari-menari setengah terbuka bajunya. Dasar orang Israel mungkin kalau ibadah kepada Tuhan nggak pernah buka baju kan. Ya masa buka baju, saudara kebaktian ke gereja mau buka baju, ya ntar masuk angin lah. Gitu. Orang Israel nyoba dan Tuhan marah di situ. Akhirnya dibunuhlah pada hari itu 24.000 orang, saudara, yang mulai mencederai persekutuan dengan Tuhan. Tuh kalau main-main dengan Tuhan itu saudara yang mengerikannya. Padahal mereka menang, harusnya orang Moab sudah tinggal mengakui Allahnya orang Israel. Yang terjadi orang Israel malah cari tahu, penyembahan kamu ini kira-kira penuh variasi gak ya? Bisa gak ya kita itu kolaboratifkan? Wah gitu, sekarang kan sudah gereja itu kan menjual ibadah itu dengan cara hiburan. Siapa tahulah ada sedikit hal yang bisa kita bawa ke dalam penyembahan kita. Namanya manusia, saudara. Sekali dikasih enak, lama-lama bablas kan. Maka taruhannya yang orang Israel sendiri harus alami, mati 24.000 dari jumlah yang cukup banyak ketika mereka keluar dari Mesir. Nah,
Itu yang tadi saya katakan, roh itu sudah ada pada Israel jauh sebelum orang Israel memasuki periode monarki. Paling tidak kalau dihitung saudara, dari periode itu ada sekitar 400 sampai 500 tahun sebelum nanti masuk ke periode raja-raja. Ini roh seperti ini udah ada di dalam hidup umat Tuhan. Nah, ketika di zaman raja-raja Allah meluaskan orang Israel untuk melakukan apa saja yang mereka mau sesuai titah raja, tapi nggak sesuai kehendak Tuhan. Maka hati-hati di sini. Raja, pemimpin, penguasa selalu punya kemauannya sendiri. Sekalipun dituntut dalam Alkitab, dia harus melakukan kehendak Allah. Tapi namanya pemimpin itu biasanya juga punya maunya sendiri, punya kehendaknya sendiri. Dan kalau salah menempatkannya, saudara, maka dia bisa pakai kekuasaannya untuk mempengaruhi bahkan memaksakan orang. Nah itu hati-hati. Maka jadi pemimpin itu tidak gampang, saudaranya. Jadi pemimpin harus banyak saudara doain. Kenapa? Karena peperangannya itu menjadi jauh lebih banyak. Satu sisi dia harus melakukan kehendak Tuhan, itu tuntutan Alkitab. Tapi di sisi lain dia juga seringkali tidak bisa membebaskan dirinya dari kemauannya. Kan mumpung jadi penguasa, apa-apa pasti harus bisa menguntungkan dirinya. Nah saudara bayangkan pada zaman, pada periode monarki itu, ketika seorang raja punya kemauannya sendiri, apa yang kira-kira dia mau buat? Ya apa saja yang menyenangkan hatinya. Dan kalau yang menyenangkan hatinya itu ternyata sudah dia dapat sekali saja, maka lama-lama dia bisa menggeser kehendak Tuhan. Karena dia anggap toh yang saya mau dapat, yang saya mau dapat. Melakukan kehendak Tuhan belum tentu dapat yang menguntungkan. Ada kira-kira saudara punya perasaan seperti itu? Ah saya ikut kehendak Tuhan, apa yang saya mau kok susah banget dapatnya. Siapa tahu kalau saya punya mau sendiri cepat dapatnya. Lalu saudara betul-betul cepat dapat itu. Kira-kira bingung gak itu? Mau percaya Tuhan apa percaya saya? Percaya Tuhan, percaya kata hati saya. Percaya Tuhan apa percaya orang lain yang udah punya pengalaman. Jadi peperangan-peperangan seperti itu ternyata jauh lebih membahayakan daripada peperangan-peperangan yang sifatnya tradisi ini. Nah kembali ke dalam cerita ini. Karena memang sudah menjadi tradisi, sebutlah menjadi budaya bangsa-bangsa pada waktu itu. Pada pergantian tahun. Allah meluaskan orang Israel untuk ambil bagian di situ. Tentu dengan tujuan supaya di awal tahun ketika Allah nanti akan memberi kemenangan kepada bangsanya, kepada umatnya, akan ada pengakuan kepada Allah pencipta, Allahnya umat pilihan ini saudara, yang akan diakui lebih banyak lagi orang. Itu keinginan Tuhan. Ya. Tapi lagi sekali, keinginan Allah tetap harus dapat sejalan dengan keinginan kita. Kalau kita punya keinginan lain, keinginan Tuhan ini akan terus menjadi nomor sekian. Nomor antriannya jadi makin panjang. Belum lagi keinginan kita makin banyak lagi, saudara. Besok ingin ini, lusa ingin itu, minggu depan ingin ini. Jadi kita sudah nggak tahu menomor berapakan kehendak Tuhan ini. Jadi tetap saja keinginan Tuhan itu harus sejalan dan dibuat harus sejalan dengan keinginan kita. Nah dari situlah saudara muncul cerita-cerita ini yang membuat kita harus belajar. Sekarang kita belajar lengkap. Ya. Kembali ke dalam 1 Tawarikh pasal 20. Kita baca lengkap. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Yoab ini panglimanya Daud, membawa keluar bala tentaranya
Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Wah, enak ini Daud. Punya panglima itu yang luar biasa lah itu ya. Yang dapat diandalkan dan selalu berhasil di dalam aksinya. Gitu. Memang seorang panglima yang luar biasa Yoab ini. Jadi Daud gak perlu turun ke lapangan. Ya. Cukup hanya si Yoab saja. Dan Yoab bisa mewujudkan harapan-harapan Daud. Lalu ayat yang kedua. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas. Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal. Dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Tadi seperti tadi saya bilang, siapa yang menang dia yang berkuasa. Jadi bukan cuma Allah dari orang yang menang ini yang diterima. Semua harus diambil menjadi jarahan. Termasuk mahkota. Mahkota 1 talenta emas. Itu kalau dikiloin saudara, zaman sekarang itu sama dengan kurang lebih 34 kilo. Taruh di kepala. Pernah ada yang naruh sesuatu di kepala seberat 34 kilo? Pernah enggak? Pernah. Ringan atau ringan banget? Kalau semenit saudara masih kuat. Oke lah 5 menit masih kuat. Kalau itu mahkota raja itu kan harus dipakai sepanjang dia duduk di singgasana, taruhlah dari matahari terbit sampai matahari terbenam 12 jam. Itu kira-kira urat-urat lehernya makin lama makin mengkeret enggak itu ya. 34 kiloan. 1 talenta emas. Berat lah itu saudara. Tapi itulah tanda bahwa orang Israel ini sedang menang. Harus mendapat pengakuan. Nah pertama yang diakui tentu Daud. Walaupun Daud gak ngapa-ngapain. Tinggal duduk di istananya yang perang Yoab. Tapi Yoab begitu kasih laporan. Kita sudah bisa mengalahkan ini orang-orang Amon. Datanglah Daud ini. Namanya raja kan selalu datangnya belakangan. Langsung diambil mahkota itu dikenakan kepadanya. Artinya bahwa dialah sudah menjadi penguasa yang jauh lebih luas. Bukan hanya lagi wilayahnya sendiri. Tapi wilayah dari negara yang dikalahkannya. Kan begitu. Kalau nggak hati-hati apa yang terjadi pada orang ini, pada Daud ini? Wah, bisa makin jumawa dia, ya. Kita baca ayat selanjutnya. Penduduk ayat 3, penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksa bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Cerita ini habis hanya dengan sebuah laporan kemenangan-kemenangan. Selesai. Allah gak izinkan itu saudara. Sebab kalau dibiarkan manusia ini sekalinya enak, sekali dibuat enak, lupa dia. Bahwa peperangan sesungguhnya itu bukan menghadapi darah dan daging. Tapi menghadapi diri sendiri, kan begitu. Kalau darah dan daging, kita bisa menghindar, kita bisa bersiasat supaya kita jangan terluka. Tapi kalau diri sendiri kita perangi, siapa yang mau kan saudara? Merusak diri sendiri, melukai diri sendiri. Sedangkan orang lain saja mau melukai kita, kita menghindar. Yang ada kita malah cenderung akan melukai orang. Entah dengan perkataan kita, entah dengan perbuatan kita. Tuhan gak izinkan itu. Maka ada kondisi selanjutnya masih pada
satu periode pergantian tahun itu, orang-orang Israel harus berhadapan lagi dengan orang-orang Filistin. Nah, kita baca di ayat 4. Nah, saudara lihat bagaimana susunan cerita di ayat 4 sampai ayat 8 ini dibuat begitu rupa untuk menjadi perhatian kita. Coba kita lihat ya, ayat 4. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Jadi yang ditundukkan bukan hanya si Sipainya, tetapi kerajaan kecil yang namanya Gezer. Ya. Jadi Sipai ditundukkan, kawasannya digeser. Nah gitu ya. Lalu apa lagi? Ayat 5. Terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Kok gak habis-habis ya? Orang Filistin ini kerajaan yang lebih luas lagi. Karena mereka mempunyai 5 kota administrasi, saudara. Sebutlah semacam kayak 5 sub ibu kotanya. Tiap-tiap kota administrasi ini punya perbekalan tempur sendiri. Gitu. Makanya negara ini kuat sekali. Karena memang negara ini sudah membagi wilayah mereka itu dengan kekuatan yang merata. Jadi kalaupun toh satu negara seperti cerita ini Israel bisa mengalahkan Filistin di Geser, masih ada kota-kota berkubu orang Filistin yang lain. Kita baca ayat 5. Maka terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi saudara Goliat. Berarti raksasa juga dong. Raksasa juga. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Saudara tahu pesa tukang tenun itu? Itu semacam kayak kayu. Kalau tombak itu kan ramping, saudara ya, dia punya gagangnya. Tapi kalau pesa itu dia punya gagangnya itu tebal sekali, setebal kalau saudara pernah lihat ibu-ibu di Jawa itu mau numbuk padi itu, saudara, dengan lesungnya itu. Nah ya, itu dijadiin tombak. Perlu kekuatan berapa banyak? Kalau tombak lembing yang biasa kan ramping, kita lempar itu aja belum tentu bisa jauh. Tapi kalau yang namanya pesa itu beratnya minta ampun, saudara. Tapi itu kalau kena ke orang nggak cuma satu yang mati, bisa satu RT kali itu bisa mati kalau kena itu seandainya disuruh berjajar, karena besar sekali. Nah karena dia raksasa ya dia enteng aja. Tapi kalau saudara yang bawa, waduh masih mending saudara bawa satu panci isi babi goreng gitu ya, daripada bawa pesa itu. Tapi dikalahkan lagi oleh seorang yang namanya Elhanan. Di mana? Di Gad. Jadi Geser ada, Gad ada. Ini masih kota-kota orang Filistin. Cukupkah itu? Belum. Ayat 6. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudara pikir kira-kira itu jadi hanya dalam satu malam? Saudara pikir kira-kira itu jadi hanya dalam satu minggu? Pertempuran ini untuk melawan Goliat saja, Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 17, Daud perlu waktu 40 hari. Nah jarang ada yang tahu nih. Kalau saudara buka baca Alkitabnya. 40 hari. Daud butuh waktu untuk mulai mencari kehendak Tuhan. Sambil Goliat
menteror, mengintimidasi, itu 40 hari. Satu Goliat saja. Kalau itu menjadi, sebutlah menjadi rumusnya, berarti melawan orang-orang ini yang ternyata masih ada 4 lagi orang persis kayak Goliat. Paling tidak butuh waktu berapa? 160 hari. Paling sedikit. Ditambah Goliat tadi saja 40 hari. Berapa hari? 200 hari. Berapa lama 200 hari? Ayo, ada yang bisa ngitung cepat nggak? 7 bulan. 7 bulan. Dari pergantian tahun. Dari kemenangan pertama Daud. Allah kondisikan umat Tuhan untuk nggak lupa diri hanya karena sudah mengalahkan satu bangsa. Supaya timbul apa yang kemudian disebut dengan waspada. Supaya timbul apa yang disebut dengan hati-hati. Supaya timbul apa yang disebut dengan kerendahan hati. Allah izinkan paling tidak 7 bulan orang Israel melawan musuh-musuhnya sejak dari pergantian tahun. 7 bulan. Itu paling sedikit loh sudah. Kalau kita ambil rumus berdasarkan 1 Samuel pasal 17. Itu saudara perlu tahu. Jadi maksudnya apa ini? Bahwa setiap awal tahun sesuai dengan tradisi yang ada di dunia Timur Tengah waktu itu. Allah luaskan kerajaan berperang untuk tunjukkan siapa yang paling kuat. Disitulah Tuhan luaskan umat Tuhan ikut berperang. Supaya dunia tahu bahwa Allahnya umat Tuhanlah yang layak disebut paling kuat. Saudara senang gak sih? Kalau Allah kita pada akhirnya diakui oleh banyak orang sebagai Allah yang paling besar, yang hebat. Asal jangan kita kemudian melirik cara ibadah orang lain. Apalagi ibadah yang memang bukan kepada Tuhan. Hanya supaya ada yang bisa kita kolaborasikan. Oh enak Pak kalau ibadahnya mungkin campur nari-nari. Gitu. Nari-nari kayak gaya orang India misalkan. Ya itu harus perlu banyak tiang saudara kalau orang India itu. Orang India tuh joget kalau ketemu tiang. Gitu. Atau apa lagi itu ya. Ketemu pohon, wah langsung joget saudara. Ya kita di sini ketemunya apa ya. Sebelakang kali, ujung sana kali lagi. Gitu. Nanti di paling jauh kali mati, kali semua nih apa yang mau kita pegang itu ya. Kalau umat Tuhan hanya berpegang pada Tuhannya saja, saya percaya sebanyak apapun musuh kita saudara. Bahkan gak cuma 7 bulan, mungkin dari hari ke hari sampai pergantian tahun lagi nanti tahun ini. Saudara itu tetap siap untuk meraih kemenangan pasti. Asal hati kita tidak merampas kehendak Allah, itu saja. Maka Tuhan kondisikan ini. Kalau tidak ada Filistin yang diperangi ini, di dalam paling tidak tadi saya katakan 7 bulan itu, rasanya saudaranya, umat Tuhan ini akan langsung gede kepala. Dipikirnya sudah cuma 1 kali saja, lalu kemudian kita berhak menerima pujian berkali-kali. Padahal seharusnya berkali-kali dulu Tuhan buktikan pertolongannya. Baru saudara bisa menyaksikannya. Kan begitu. Sehingga lebih kuat kesaksian kita. Maka saudara, hal kedua yang ingin saya tegaskan. Bahwa kata pergantian tahun di sini tidak sama dengan cara kita melihat pergantian tahun berdasarkan kalender Masehi. Karena orang Israel itu seperti saya terangkan waktu ibadah tutup tahun. Orang Israel itu menghitung kalender mereka dengan kalender sipil. Itu pergantian tahun selalu terjadi pada tanggal 30 bulan 6. Lalu tahun barunya mereka
itu tanggal 1 bulan 7. Itu tahun baru. Kalau di kita bulan 7-nya orang Israel itu jatuhnya pertengahan September. Jadi satu Tisri, tahun barunya orang Israel, itu kalau di kalender kita, saudara, hitung saja selalu ada selisih 7 minggu, pernah saya katakan. Itu jatuhnya di bulan September, paling tidak di tanggal-tanggal pertengahan. Ya, itu selisihnya memang seperti itu. Jadi tahun baru orang Israel bukan berarti tanggal 1 Januari kayak kita. Tapi tahun baru orang Israel terjadi kurang lebih pada pertengahan September di kalender kita. Kita Januari. Itu masalah tahun baru. Tapi saya nggak mempermasalahkan kalender. Saya ingin tekankan bahwa mengapa Alkitab mengkondisikan seolah bahwa peperangan ini harus terjadi pada pergantian tahun. Sebab tadi sebenarnya saya sudah singgung, saudara. Ada satu pemahaman yang memang Allah luaskan yang harus terjadi bagi seluruh bangsa di Timur Tengah kuno pada waktu itu. Bahwa awal tahun harus menjadi awal dari pengharapan seseorang, dari kepada siapa dia gantungkan pengharapannya, kepada siapa dia percayakan hidupnya, masa depannya, dan kepada siapa juga dia akan memberi dirinya untuk mengabdi. Itu dimulai selalu pada pergantian tahun. Dan ketika umatnya, bukan umat Tuhan saja ya, ketika semua bangsa termasuk umat Tuhan, pada akhirnya tampil sebagai pemenang, otomatis ini satu temanya. Bangsa yang menang ini bukan hanya mendapat pengakuan dari kelompok lain yang kalah, tapi bangsa yang menang ini akan mendapatkan apa yang disebut dengan kebebasan. Tahu maksudnya kebebasan? Dia mau apa aja boleh. Mau perintah orang boleh. Makanya ayat 3. Kembali ke ayat 3. Apa yang Daud lakukan? Penduduk-penduduk kota dari kota orang Amon dan orang-orang Filistin dibuat menjadi kuli. Kan bebas. Saya nggak bisa diatur. Saya nggak bisa dikuasai. Tapi saya mau kuasai orang. Saya punya hak. Kenapa? Karena saya yang menang. Awal tahun Allah luaskan itu terjadi di dunia Timur Tengah, saudara. Termasuk umat Tuhan. Allah izinkan untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Cuma satu tujuannya. Supaya hanya Allah saja yang baik disembah oleh orang Israel. Allah yang juga pernah disembah oleh orang-orang saleh sepanjang Alkitab. Adalah Allah yang sama yang juga kita sembah sampai hari ini. Menjadi satu-satunya Allah yang kita percayakan hidup kita kepadanya. Yang kita percayakan sebagai tempat kita mengabdi. Dan yang menjamin kuasanya, kekuatannya, memberi saudara kebebasan untuk melakukan apa saja. Tapi bukan untuk kesenangan kita sendiri, ingat itu. Tetapi untuk kehendak Allah. Kan tadi ada imbangannya selalu. Kehendak Allah itu harus dijalankan, harus cocok dengan mau kita, baru terjadi itu. Tapi kalau kehendak kita yang harus didahulukan, maka lama-lama kehendak Allah itu akan mati. Redup dia. Jadi cara kita menyesuaikan kehendak kita sendiri di dalam kehendak Allah itu yang akan menentukan kebebasan, saudara. Bebas atas apa? Nah, ini hal ketiga saya masuk, saudara. Bahwa orang-orang Yahudi kemudian menetapkan
tahun baru mereka, 1 Tishri itu, di bulan ke-7, itu dikenal sebagai Hari Raya Tahun Penebusan Dosa. Gitu. Yang kemudian nanti akan diikuti pada hari keduanya dengan perayaan Yom Kippur, Hari Pendamaian. Selama 10 hari orang Israel harus berpuasa 24 jam penuh terhitung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Itu aturannya orang Israel. Kalau kita kan lain. Kalau kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu mah gak 1 hari itu saudara. Itu 12 jam. Gitu. Ada yang dari matahari terbit sampai matahari di ubun-ubun. Nah itu mah bukan puasa. Itu cuma namanya diet. Ya. Puasa cuman dari matahari terbit sampai matahari ubun-ubun cuma 6 jam doang saudara. Puasa yang betul menurut aturan di kitab Imamat harus dimulai dibuka pada matahari terbenam, nanti ditutup pada matahari terbenam berikutnya. Itu aturan Imamat. Jadi puasa 24 jam, tutup 1 jam makan paling tidak, langsung puasa lagi untuk hari kedua. Dan itu orang Israel lakukan 10 hari sampai pada tanggal 10 puncak perayaan Yom Kippur, maka imam kepala nanti akan menyatakan umat Tuhan bebas dari dosa, bebas dari penghakiman. Dan itu juga ditandai dengan kemenangan-kemenangan orang Israel atas musuh-musuhnya. Walau setelah itu masih perang juga memang. Seperti dalam cerita Filistin ini kan paling tidak tadi kita hitung bisa berlangsung 7 bulan. Itu sudah paling sedikit. Tapi paling tidak momentumnya pada tahun baru itu. 1 adalah tahun pengakuan atas kebesaran Allah. Dan yang kedua, tahun dari pembebasan kita atas penghakiman. Kita di tahun baru gak nih sih sekarang? Tahun baru. Walaupun kalender Yahudi gak sama dengan kita. Tapi yang saya ambil adalah kalimat pergantian tahun. Kalender Yahudi ya biarin aja. Kita punya kalender sendiri. Tapi musuh-musuh kita siapa? Orang-orang Tangki? Hah? Orang Petak Singkian? Bukan. Musuh saudara itu. Nih, hati maunya sendiri. Pikiran bengong sendiri. Tahun 2026 tidak boleh lagi ada jemaat Losufan yang bengong. Setuju? Disuruh ini pelongo. Kalau sudah tua sih mah nggak apa-apa lah, kita maklum lah. Masih muda ini, masih energik, disuruh diem, pelongo, nggak tahu. Ini mau umur panjang atau umur pendek kalau udah begini, saudara? Harus tahu apa yang dibuat. Ini tahun kemenangan. Berarti artinya saya harus membuat hidup saya penuh dengan cerita kemenangan. Itu aja yang saudara pikirin. Nanti saudara akan berkreasi gimana caranya supaya orang tahu saya berkemenangan. Anda nanti yang akan buat sendiri apa yang memang baik untuk saudara lakukan. Yang penting pikirkan itu. Orang lain harus tahu saya adalah orang berkemenangan. Karena saya punya Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dan karena kebesaran Tuhanlah, maka dunia harus juga mengakui bahwa Allah pencipta tidak ada yang lain. Lalu kita pun harus bebas dari tuduhan-tuduhan atas dosa. Maka saudara tahun 2026 harus dimulai paling tidak dalam 10 hari pertama. Sebutlah seperti cara orang Yahudi merayakan hari raya Rosh Hashanah sampai ke Yom Kippur itu 10 hari. Cara mereka merayakan
tahun baru itu 10 hari. Kita berapa hari maunya? Ya besok udah masuk kerja ini gimana mau merayakannya. Ya. Orang Yahudi 10 hari, terhitung dari Rosh Hasanah tanggal 1 sampai Yom Kippur tanggal 10. Tapi cara mereka merayakannya bukan dengan masak-masak, bukan. Tahu cara mereka merayakannya? Puasa. Umat Tuhan dulu disuruh puasa. Ada yang bikin? Ya. Ada yang gak bikin? Ada juga sih. Tapi tetap aturannya adalah 10 hari pertama orang Israel harus tundukkan diri dulu. Karena takutnya makin banyak musuh mereka kalahkan, makin gede hati mereka. Tuhan bilang puasa. Maka saya mikir-mikir berarti jangan-jangan walau gak ada ayat secara detail kalimatnya. Jangan-jangan ketika umat Tuhan ini berperang, mereka ada di dalam kondisi tidak makan, tidak minum. Walaupun gak saya nemu-nemu ada gak ya ayatnya yang bilang begitu. Memang gak ditulis saudara. Tapi tradisi mereka bilang begitu. Harus disertai puasa itu. Sampai hari puncaknya hari ke-10. Nah kalau mereka lagi perang, berarti kan mereka perang dalam keadaan puasa. Bisa gak ya? Ini antara dua ini. Kalau iman bilang pasti bisa dong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kalau rumus iman. Tapi kalau Imron, nah gitu ya. Musuhnya iman itu taruhlah Imron namanya gitu. Maunya aduh nanti kalau saya gak makan ntar loyo deh gitu. Kalau gak makan ntar gak bisa deh menyanyi memuji Tuhan. Padahal kenyang juga gak bisa nyanyi saudara. Ya, cuman kan kita lagi ngeles aja nih ceritanya. Gitu. Sekarang mana yang mau dipakai? Kalau umat Tuhan ternyata bisa sengeyel-ngeyelnya dan sendablek-dableknya mereka bisa. Kira-kira saudara mau lebih ngeyel dari umat Tuhan atau tidak? Nggak mau ya? Mau nggak? Nggak mau kan? Harusnya bisa nggak? Bisa. Tapi yang penting saudara harus berani untuk taruh kehendak kita di bawah dari kehendak Tuhan. Nah itu yang tadi awal saya katakan. Untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu gampang sebenarnya. Tinggal kehendak kita sesuaikan saja. Jangan dikalahin kehendak Tuhannya. Nanti gak dapat apa-apa. Kalau kehendak kita dahulukan, kehendak Allah lama-lama redup dia. Tapi cara satu-satunya yang mudah untuk melakukan kehendak Allah hanya satu. Kita yang menyesuaikannya. Karena kehendak Tuhan gak bisa dipaksa-paksa, gak bisa kita sesuaikan. Karena dia punya standarnya sendiri saudara. Kalau manusia dijadiin standar, bisa ngaco nanti. Bisa ngaco. Ya. Karena maunya pasti enak. Jadi gampang melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang gampang, gak susah. Yang susah itu karena kita yang belum rela, belum mau. Maka kalau seandainya umat Tuhan hari ini, termasuk yang ada di GPD Losufan, mau memulai tahun baru ini dengan doa plus puasa. Waduh asik tuh rasanya. Percayalah saudara, apapun yang menghambat saudara, yang menghantui saudara, Tuhan akan buat itu nanti kita pemenangnya. Itu maka saya kasih judul, pengharapan akan pembebasan. Bukan bebas dari tuntutan Kristen, bukan. Justru kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa harus dipengaruhi dengan keberatan-keberatan tadi. Kadang banyak orang bertanya, aduh susah ya Pak melakukan kehendak Allah. Enggak susah seharusnya. Enggak susah seharusnya. Karena begitu kita berkata ya dan saya akan sesuaikan kehendak Tuhan, maka semua akan jadi mudah. Pertanyaannya itu rela apa enggak itu saja. Maka sebenarnya itulah musuh kita yang paling besar dan menakutkan saudara. Kalau musuh yang kelihatan mah Allah bisa buat roboh. Tembok aja roboh kok saudara. Tembok Yeriko. Kita sudah bahas kan.
apalagi cuman nyawa orang. Kalau seandainya Tuhan berkehendak orang itu mati hari ini, mati juga tiba-tiba berhenti jantungnya, gagal nafas itu sama dengan mati. Lupa nafas sama dengan mati. Terlambat nafas mati. Gak susah kok itu. Kalau Allah berkehendak. Tembok aja bisa retak tiba-tiba. Apalagi cuman nyawa orang. Tapi untuk meretakkan kedagingan ini yang susah. Susah, sudah. Begitu Tuhan nanti yang pukul kita yang pahit hati. Oh, ikut Tuhan kok begini. Ikut Tuhan malah saya tidak mendapatkan damai. Katanya dia adalah sang damai. Wah, kita jadi nyalah-nyalahin. Karena memang maunya kita ikutin kata hati kita. Jadi izinkanlah Tuhan pada tahun 2026 ini menjadi satu nama yang diakui oleh makin banyak orang di sekitar saudara. Karena saudara. Itu pesan saya. Jadikan Allah yang saudara sembah sampai hari ini akan menjadi pengakuan lebih banyak orang di sekitar saudara. Di sekitar tempat kerjamu, di sekitar tempatmu berdagang, di sekitar tempatmu tinggal. Jadikan dia menjadi kesaksian untuk lebih banyak orang, tapi jangan ada yang orang lain. Harus dari saudara sendiri. Saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini yang menjadi perantara di mana nama Tuhan pada akhirnya diakui oleh makin banyak orang. Tandanya saudaralah yang berhak mendapatkan kemenangan itu sendiri. Kapan dimulainya? Sekarang, pada pergantian tahun. Sampai kapan? Nah, ini pertanyaan lebih serius. Sampai kapan? Ya sampai saudara mau. Sampai saudara mau menjadi alat kesaksian Tuhan. Daud dengan orang-orangnya butuh waktu paling tidak saudara 7 bulan untuk mengalahkan Filistin ini. Dengan orang-orang raksasa ini. Seperti tadi kita hitung. Artinya jangan kita pikir Tuhan cukuplah ya perang sehari aja, menang sehari, tapi efeknya sampai akhir tahun. Nggak ada cerita itu. Itu cuman cerita anak-anak kecil, saudara. Sebelum tidur, gitu. Ibarat kayak cerita Power Ranger, gitu. Atau cerita apa? Tentang Avenger. Nah sekarang kan yang Ranger ini ya, yang lebih banyak. Tentang Avenger. Perang sekali. Menang setelah itu nggak ada lagi yang bisa ngelawan. Bukan begitu. Allah ingin peperangan-peperangan itu terjadi mungkin jauh lebih panjang dari kita merayakan tahun baru. Tapi bukan berarti Allah memberikan kita kesusahan, bukan. Justru Allah memberikan kepada saudara kesempatan untuk menjadi pujian, lebih banyak menjadi pujian dari dunia ini. Saudara punya banyak waktu untuk menerima pujian dan Allah juga menerima pujian. Kalau perang cuma 1-2 hari, takutnya pujian itu malah akan membuat kita jadi besar kepala, besar hati. Besar hati bagus ya. Besar kepala, besar apa lagi? Besar telinga. Gitu. Justru Allah izinkan lebih lama lagi kita berperang. Supaya makin banyaklah cerita kemenangan. Orang menjadi makin takut sama kita. Saya ambil contoh sedikit. Saya ingatkan saudara pada cerita Rahab. Tahu kenapa Rahab pada akhirnya satu-satunya orang Yeriko dan satu keluarga penduduk Yeriko yang diselamatkan Yosua kan hanya Rahab dan keluarganya. Tahu apa yang memotivasi Rahab untuk akhirnya mau menerima Allahnya Yosua, Allahnya orang Israel. Sebab rupanya saudara, sepanjang 40 tahun, berarti Rahab ini udah tua. Udah tua Rahab ini berarti. Sepanjang 40 tahun sejak orang Israel menyeberang Laut Merah itu, Rahab rekam semua peristiwa-peristiwa kemegahan Tuhan pada orang Israel. Maka kan saudara lihat dia sebutkan ini. Oh aku tahu bangsa ini.
Disertai Allahnya ketika menyeberangi Laut Merah tuh. Berarti cerita 40 tahun yang lalu dia tahu tuh. Ngerti maksud saya apa? Umat Tuhan kalau dibuat perang makin lama, cerita kemenangan iman kita makin banyak, saudara. Itu bikin orang jadi makin takut. Artinya bahasa anak-anak, wih makin sakti nih orang, gak ada yang ngalahin. Maka jangan saudara kemudian berdoa, Tuhan cukuplah perangnya hari ini aja. Mulai besok makan-makan, kalau perlu gak ada habisnya. Mati saudara kekenyangan. Bagus perang yang lama, makin lama perang makin sering menang. Orang jadi makin gentar dengan kita. Bukan karena kitanya, tapi karena Tuhannya. Mau pilih yang mana? Itu loh saudara, rumusnya di dalam Alkitab. Kadang kita nggak ngeh, karena kita nggak rajin membaca, nggak rajin menyimaknya. Jadi taruhlah awal tahun ini, kita mulai dengan ibadah ini. Sebutlah ini merupakan khotbah untuk mempersiapkan saudara. Maju nanti ke medan pertempuran yang ada di wilayah hidupmu sendiri. Omongan orang yang ingin melukai saudara, yang ingin membuat saudara mundur dari Tuhan, itulah perangi. Omongan-omongan orang yang membuat saudara panas hati, perangi. Tapi di perang jangan dengan mulut yang sama lagi. Mulut orang, saya diajar sama gembala saya, kalau saya diocehin, saya harus perangin. Saudara ngocehin dia, itu namanya ya jeruk makan jeruk, saudara. Jangan dengan gitu perangnya. Tapi dengan mulut yang berbeda, jangan mulut yang sama. Apa bedanya? Mulut yang memberkati. Nah gitu cara perangnya. Kalau sama senjatanya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Yang ada dua-dua sama-sama capek, sama-sama luka. Betul ini. Tapi saudara harus perangi juga dengan cara yang berbeda. Mulutnya boleh sama, tapi keluar senjatanya beda. Yang satu ngomongin saudara, saudara balas dengan apa tadi? Baru 5 detik saudara, udah lupa. Mau saya ulang dari awal. Orang ngomongin saudara, saudara ngapain? Memberkati, kan gitu. Orang ngomongin saudara, saudara ngapain? Kenapa masih ada yang ragu? Saudara mau menang gak sih tahun ini? Iya. Jangan izinkan nanti musuh-musuhmu sendiri yang gak kelihatan. Itu yang tersembunyi di dalam hatimu sendiri nggak kelihatan, bahkan nggak kerasa gitu. Nanti itu yang akan mengalahkan saudara. Maka adalah baik kalau saya katakan, ya saya mungkin nggak menyerukan, saya nggak mau menyerukan ini sebagai satu ketentuan, tapi saya coba kira-kira jemaat Tuhan ada nggak yang sudah mulai terbangun kesadarannya. Cobalah tahun 2026 ini. Saudara isi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sebutlah seperti periode perangnya Israel ini selama 7 bulan ini. Saudara jalani itu dengan banyak doa dan puasa. Saya nggak bikin ketentuan. Tapi kalau saudara tergerak, lakukan sendiri. Di rumah, tutup sendiri, buka sendiri. Ya, karena kan saudara lakukan sendiri, beda kalau kita umumkan. Ya, kenapa? Karena itu harus berangkat saudara dari keinginan. Saya ingin menjadikan Tuhan itu kesaksian bagi banyak orang. Saya nggak perlu mimpi harus sampai keluar kota, keluar negeri. Di keluar rumah saya aja, keluar dari RT saya dulu aja lah. Maka supaya saudara tahu bagaimana cara saudara berperang. Carilah ilham Tuhan, petunjuk Tuhan dengan cara doa dan puasa. Lakukan itu. Mau berapa banyak, mau berapa sering, terserah sama saudara. Tapi buatlah sekarang saudara seperti umat Tuhan pada masa-masa lalu. Untuk merayakan hari kemenangan saja. Paling sedikit itu 10 hari mereka melakukannya. Dan itu Tuhan nyatakan saudara. Cuman saya kadang mikir, kapan lagi generasi-generasi seperti ini? Generasi yang sekarang saya nggak tahu seperti apa. Ya, mungkin hanya gegap gempitanya. Mudah-mudahan generasi yang sekarang
Israel yang sekarang masih melakukan rutinitas ini. Tapi lebih baik lagi, Alkitab berkata, kalau gereja Tuhan yang sering disebut sebagai Israel rohani melakukannya dengan jauh lebih giat. Saya percaya Tuhan yang memang sudah membuktikan diri sebagai Allah penyerta, Allah pemelihara, Allah pelindung, Allah juru selamat dari gereja Tuhan, pasti Dia akan melakukan keajaibannya di tahun ini. Saudara percaya? Jadi buatlah pengharapan saudara. Dari mana saya mulai? Dari mezbah doamu di rumah. Buat di rumah. Kalau seandainya saudara tergerak untuk menambahkan di gereja, silakan datang. Geraha itu, blok B nomor 22 itu pintu terbuka dari matahari terbit sampai matahari mau terbit lagi pun kita buka. Asal saudara pencet, itu ada apa? Bel, saudara kan tahu. Jadi kalau saudara mau datang, saya mau berdoa ini. Saya rasa yang tergerak berdoa. Kalau di rumah nanti terganggu. Asal saudara gak takut jalan dari rumahmu ke geraha, jalan. Tinggal pencet tombol, percayalah ada yang keluar. Karena Alkitab bilang ketuklah pintu, nanti akan dibukakan. Kalau sampai saudara gak dibuka, maka yang tidur di geraha, saya suruh tidur di luar. Ingat itu baik-baik. Ya. Itu perkataan saya ini, saudara pegang. Jam 12 malam, jam 1 pagi. Aduh saya pengen berdoa nih. Supaya enak berdoa gak terganggu. Datang ke geraha, datang. Tinggal pencet bel, pasti ada yang buka. Kalau gak dibuka, yang tidur di geraha saya suruh keluar. Gitu. Paham? Lakukanlah itu sebagai bentuk dari keinginan saudara untuk menjadikan Tuhan adalah kesaksian banyak orang lewat hidup kita sendiri. Mau saudara mulai tahun ini dengan seperti itu? Jadi walaupun di geraha kita bikin doa, misalkan hari Jumat tetap nanti kan mulai lagi minggu-minggu ini sudah mulai lagi ibadah. Ya, doa Jumat kita mulai. Tapi siapa tahu saudara saya ada yang kurang, mau doa tengah malam datang, tinggal mencet bel saudara. Itu bel sudah ada nempel di depan pintu. Sudah. Nggak ada yang tidak membukakannya. Alkitab berkata kalau ada yang mengetuk pintu aja dibuka gitu. Tapi kalau belum dibuka 5 menit jangan marah gitu. Mungkin yang membuka masih cuci muka dulu gitu ya. Karena Alkitab bilang yang penting ketuklah pintu akan dibuka gitu. Jangan nanti 5 menit belum lalu saudara gedor-gedor, woi buka, enggak gitu juga ya. Tapi mau saudara, jadikan tahun ini tahun kemenangan kita. Peperangan pada akhir tahun itu justru menjadi awal dari pembebasan, kesaksian, tanda-tanda heran yang akan menyertai saudara sepanjang tahun ini. Tuhan kiranya menyertai kita ya. Tuhan kita yang besar, buktikanlah itu. Pertama, buktikan di hidupmu sendiri. Kedua, buktikan di keluargamu. Dan yang ketiga, buktikan pada tetangga-tetangga saudara. Lewat hidup saudara. Jangan tunggu orang lain. Saya mau lihat dulu orang lain. Nah, enggak. Biarin nanti kalau misalkan Tuhan datang, yang terangkatkan yang melakukannya, bukan yang nunggu. Ya. Maka berharaplah Tuhan datang lebih cepat gitu dari yang kita harapkan. Selebihnya ya kehendak Tuhan yang nanti akan menentukannya. Tapi itu yang membuat kita akan bergairah untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Saya ingin kita nyanyi lagu yang tadi pengantar firman tadi. Sampai detik ini ku melihat. Nanti singers bisa membantu saya. Kita mulai dari refnya dulu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya penghara. Lagi refnya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
Saya berikan waktu saudara untuk merenungkan, memikirkan. Adakah orang lain yang bisa engkau harapkan untuk menolong saudara? Kalaupun ada muncul kira-kira satu nama, entah itu keluarga saudara atau teman saudara, oh dia bisa menolong saya. Pertanyaan kedua, berapa lama dia bisa menolong saudara? Berapa kuat dia bisa menolong saudara? Mau terus sampai berapa lama kira-kira dia bisa tolong saudara? Saya rasa dia tidak akan bisa memberikan pertolongan selama yang saudara mau. Tapi beda dengan Tuhan kita. Kuasanya gak pernah habis untuk menolong kita, saudara. Kuasanya gak pernah berkurang untuk menolong kita. Hanya beranikah saudara untuk melakukan kehendaknya? Dengan cara menyesuaikan kehendak kita dulu. Kalahkan kehendak kita dulu. Segala sesuatu pasti bisa kalau kita mau melakukannya. Biarlah tahun 2026 ini saya berdoa, saudara punya pengalaman-pengalaman kemenangan iman menjadi lebih hebat dibanding hari-hari yang lalu. Paling tidak, Allah yang saudara sembah sampai hari ini dapat diakui lebih luas, lebih banyak lagi kepada orang-orang yang mengenal engkau. Karena mereka melihat cara hidup saudara. Inilah tahun pembebasan. Sebagaimana pergantian tahun dan awal tahun bagi orang Israel adalah awal dari kebebasan. Bebas dari rasa takut, bebas dari musuh-musuhnya, bebas untuk menentukan apa yang dia mau beri untuk Tuhan. Maka mulailah juga jemaat Tuhan di tempat ini jalani tahun 2026 dengan perasaan bebas. Gak ada lagi yang akan menakuti engkau. Gak ada lagi yang bisa mengintimidasi saudara. Dengan Tuhan saudara bisa mengalahkannya. Dan tidak boleh lagi ada hati yang menutup kerinduan saudara. Bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Bebaskan diri saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini tahun kemenangan iman. Ini tahun kebebasan kita. Haleluya. Pada kita ada roti dan anggur perjamuan. Biarlah kita ambil bagian di dalamnya. Supaya kuasa Tuhan betul-betul menyertai kita. Mulai dari hari ini. Awal dari tahun baru ini. Sampai pada hari-hari selanjutnya. Bahkan kalau perlu sampai tutup tahun nanti. Kita akan memperbanyak kesaksian-kesaksian kemenangan iman. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Jangan ada orang lain yang saudara harapkan. Sekalipun saudara mungkin punya satu nama yang bisa saudara andalkan. Belajar untuk mendahulukan Tuhan. Sekalipun mungkin punya saudara untuk menolong engkau, tidak usah beritahu. Nanti Tuhan yang akan melakukannya sendiri dengan caranya. Datangi Tuhan terlebih dahulu. Datangi Tuhan terlebih dahulu.
Pelayan perjamuan, mohon datang ke depan. Sampai detik ini ku melihat sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Pengharap lagi sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Tuhan Yesus, karena Engkau satu-satunya pengharapan kami, maka ajari kami untuk tidak beralih kepada orang lain, sekalipun mungkin kami punya satu nama yang bisa menolong kami. Tapi kami tidak ingin terikat dengan manusia, kami hanya ingin terikat dengan Allah. Sebab manusia ada batasnya menolong kami, tapi Allah tidak pernah terbatas pertolonganmu. Tuhan, tolong kami, tolong umat-Mu. Kiranya belas kasihan Tuhan akan betul-betul menyertai hidup umat-Mu sepanjang tahun 2026 ini. Dengan kemenangan-kemenangan iman, karena kami berperang terus melawan kedagingan kami, berperang terus melawan hawa nafsu kami. Tuhan, tolong kami. Pada kami ada roti dan anggur perjamuan. Berkati ya Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atasnya. Kuduskan hidup kami akan mengambil bagian di dalamnya, supaya hanya kuasa Tuhan yang ada, yang hidup dan bekerja di dalam kami. Bukan karena sakramennya, bukan karena peralatan atau instrumennya, tapi karena iman kami terhadap pekerjaan Tuhan. Itulah inti dari perjamuan Tuhan ini. Selebihnya kami hanya mengingat kuasa Tuhan yang pernah dulu bekerja akan hidup kembali dalam diri kami di tahun 2026 ini. Menghadirkan kesaksian-kesaksian yang heran tentang iman kami. Tuhan berkati dan kuduskan pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, dan jemaat Tuhan yang juga akan mengambil bagian di dalamnya. Kami siap untuk mengambil bagian di dalam roti dan anggur perjamuan Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara akan tunggu dilayani. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna
di dalam hidupku. Lagi dari awal, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, nuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku sambil bangkit berdiri, nyanyikan refnya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus bukan menjalani malam terakhir itu dengan mudah. Dia juga berperang dengan dirinya. Dia minta kalau boleh Bapa mengakhiri semua penderitaannya. Itu kehendaknya. Tapi karena dia mau melakukan kehendak Bapanya, maka akhirnya pada ujung kalimatnya dia berkata, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus saja rela untuk menaruh kehendaknya sendiri, walaupun kehendak Yesus adalah kehendak yang kudus, tidak seperti kita, tapi dia mau meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Bapanya. Maka apalagi kita, kalau saudara ingin tahun ini menjadi tahun kemenanganmu, biarkanlah kehendak Allah engkau dahulukan. Maka percayalah, selebihnya kuasa Allah, kedaulatan Allah akan menyertai engkau. Mari kita makan dengan percaya roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan kita, dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kenapa harus kematian Tuhan yang diberitakan? Karena di dalam kematiannya ada kehidupan. Saudara, mati bagi dirimu sendiri. Matikan keakuanmu. Matikan kesombonganmu. Maka yang hidup adalah hidup saudara untuk Tuhan. Yang hidup adalah kesaksian saudara bagi dunia. Yang hidup adalah penyembahanmu. Mari kita minum dengan percaya.
anggur yang melambangkan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku percaya, Kau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan lagi sekali. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kiranya sesuai dengan keyakinan kami dan umat-Mu ini Tuhan, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah pemulihku. Kalau tahun ini kami mungkin banyak mengalami tekanan-tekanan, keadaan yang tidak menguntungkan kami, masalah seperti tidak ada habis-habisnya, maka lewat firman-Mu hari ini kami ingin perangi itu dengan iman kami, bahwa memang sebagai penolong Engkau sangat terbukti, sebagai juru selamat Engkau pemberi hidup, sebagai penebus Engkau membaharui kami. Dan izinkan kami mengalami kemenangan-kemenangan kami di tahun 2026 ini. Yang lalu biarlah berlalu, tapi hari depan kami harus menjadi milik kami bersama dengan Tuhan. Tahun ini harus menjadi milik kami bersama dengan Tuhan. Kami ingin ubah cara hidup kami Tuhan. Mungkin kami yang salah, kami gagal karena kami yang salah. Tahun ini kami baharui hidup kami. Kami akan awali dengan doa-doa, dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel bisa melakukannya, kami harus bisa, karena Allah kami sama adanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan iman dan kesaksian-kesaksian karena kebenaran firman. Tuhan beri kekuatan. Ada yang mengintimidasi mereka, Tuhan yang akan menghalaukannya. Ada yang menghalang-halangi mereka, Tuhan membuka jalan.
biarlah pengalaman kekuatan Tuhan menjadi milik kami tahun ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati usaha umat-Mu. Berkatilah mereka yang mungkin sedang berpikir untuk membuka usaha baru. Berkati ya Tuhan. Dan ajar mereka untuk melakukan bagian mereka untuk Tuhan. Ibadah-ibadah, korban-korban, persembahan-persembahan. Ajar kami untuk melakukan bagian kami bagi Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan dan terus berkemenangan. Kalau kami sayang diri, maka kami akan kembali gagal. Tahun ini kami harus berubah, karena ada Tuhan yang ingin mengubah hidup kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan pulang umat-Mu ke rumah masing-masing Tuhan hentar, Tuhan beserta. Hindarkan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Bersama dengan kami ya Tuhan, supaya perjalanan kami aman dan kami selamat sukacita sampai di rumah kami. Berkatilah korban-korban dari umat-umat-Mu. Apa yang mereka bawa kepada Tuhan, korban-korban mereka, persembahan-persembahan mereka, persepuluhan mereka Tuhan berkati. Berkati anak cucu mereka, berkati seisi rumah mereka. Berkati usaha mereka, toko mereka, apa saja yang mereka buat Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu sekarang, saudara, pulang sekarang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita berkata,